Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Kaum Ibu Masjid Al-Amin, Ibu Ustazah Hajjah Ropimah. Yang kami hormati ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Taklim Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saat ini kita berada di penghujung bulan Rajab. Kemarin tanggal 27 Rajab, Bu, yaitu yang dikenal dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj itu peristiwa besar sampai diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi Isra Mi'raj itu bukan peristiwa biasa, bukan peristiwa hebat biasa, tetapi peristiwa yang luar biasa, ibu-ibu sekalian, sampai Allah menjelaskannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya untuk kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, maha mendengar lagi maha melihat. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang bilang, wah, Rasulullah itu ruhnya saja yang berangkat ke langit menemui Allah, lalu pagi udah nyampe lagi, pagi sudah di Madinah lagi. Ibu sekalian, kalau hanya ruhnya saja, itu namanya mimpi. Kalau mimpi semua orang bisa. Kalau semua orang bisa, bukan peristiwa hebat, ibu-ibu sekalian. Jadi Rasulullah itu diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram
ke Masjidil Aqsa dengan ruh dan dengan jasadnya, ibu-ibu sekalian. Lalu dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, ke aras, lalu bertemu Allah juga dengan ruh dan dengan jasadnya, ibu-ibu sekalian. Kok bisa? Nah, ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah berkehendak, maka apapun bisa terjadi, ibu-ibu sekalian. Allah Maha Kuasa, apapun yang Allah kehendaki terjadi. Yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi, ibu-ibu sekalian. Jadi kalau kita pakainya hanya dengan ilmu, ibu-ibu sekalian, wah menurut ilmu nih nggak mungkin nih, lalu nggak percaya, lalu jadi kafir, ibu-ibu sekalian. Jadi memandang peristiwa Isra Mi'raj dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Barzanji dijelaskan, "Tsumma usriya bi ruhihi wa jasadihi yaqadatan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa rihabihil qudsiyah." Allah aja diajari. Ya. Summa usriya bi ruhihi wa jasadihi. Kemudian Nabi Muhammad itu diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yaqazatan, dalam keadaan terjaga. Terjaga itu maksudnya nggak tidur, ibu-ibu sekalian. Biruhihi wa jasadihi, dengan ruh dan dengan jasadnya. Jadi dengan ruh dan dengan jasadnya, ibu-ibu sekalian. Kemudian menghadap Allah yang Maha Suci, yaitu dimi'rajkan setelah diisra lalu dimi'rajkan, ibu-ibu sekalian. Jadi di dalam Barzanji itu jelas, ibu-ibu sekalian. Jadi kalau kita baca Barzanji, kalau bisa dibaca juga artinya. Oh, ternyata artinya begini, mengandung sejarah Rasul, ibu-ibu sekalian. Di dalam kandungan daripada surat Al-Isra, surat Bani Israil ayat pertama juga ada kata abdihi, bi abdihi, memperjalankan hambanya. Hamba itu, ibu sekalian, pengertiannya adalah ruh dan dengan jasad. Jadi kata abdihi adalah memiliki pengertian ruh dan jasadnya. Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian. Lalu Rasulullah ba'da subuh bercerita kepada para sahabat. Rasulullah bercerita kepada para sahabat, orang kafir juga banyak yang mau dengerin, ibu-ibu sekalian. Di antaranya Abu Jahal. Abu Jahal girang banget Rasulullah cerita Isra Mi'raj. Nah, ini kesempatan nih buat menjatuhkan Rasulullah, ibu-ibu sekalian. Peristiwa nggak masuk akal diceritain, Abu Jahal girang banget, ibu sekalian. Sehingga Isra Mi'raj itu adalah bukti keimanan. Yang imannya kuat makin kuat, yang imannya lemah ragu-ragu menjadi kafir, yang kafir makin berani kekafirannya, ibu sekalian, makin menghebat kekafirannya. Abu Jahal cerita kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, sahabatmu tuh Muhammad." Kalau Abu Jahal manggilnya Muhammad doang, kita nggak boleh, ibu sekalian. Ya, kita pakai junjungan kita Nabi Muhammad. Jadi kalau Abu Jahal, sahabat tuh Muhammad cerita gini, katanya dalam malam itu dia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jalan, kemudian naik ke langit, kemudian ke Sidratul Muntaha. Apa kata Abu Bakar, ibu sekalian? Kalau beliau yang cerita, kalau junjungan kita Nabi Muhammad yang cerita, jangankan ke situ, lebih dari itu saya percaya. Itu kata Abu Bakar, ibu sekalian. Jadi Abu Bakar itu apapun yang dikatakan oleh Rasul pasti benar, pasti yakin 100% benar, ibu sekalian. Nah, sejak saat itu Abu Bakar dijuluki dengan julukan As-Siddiq. As-Siddiq itu artinya membenarkan semua yang diucapkan oleh Rasulullah. Jadi semua yang diucapkan oleh Rasulullah yakin benar 100%,
tanpa keraguan sama sekali. Orang lain nggak percaya, beliau percaya 100%, dan beliau membenarkan setiap yang diucapkan oleh Rasulullah. Sehingga Abu Bakar julukannya adalah As-Siddiq, yaitu orang yang membenarkan yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita pun harus yakin, Bu, kita harus meniru Abu Bakar, ibu sekalian, meyakini bahwa semua yang diucapkan Rasul pasti benar. Jadi semua hadis Rasul itu pasti benar, ibu sekalian, kecuali yang palsu, ibu sekalian. Jadi setiap yang diucapkan Rasul pasti benar dan pasti terbukti, ibu-ibu sekalian. Jadi kita harus yakin, ini ada hadisnya, udah yakin, amalin, terjadi, ibu sekalian. Amalin, diamalkan, insya Allah sukses, ibu sekalian. Ini hadis, yakin, amalkan, selesai. Nggak perlu kita pakai penelitian dulu. Diteliti boleh, ibu sekalian. Hadis diteliti itu boleh, ibu sekalian. Tetapi kita awalnya harus dengan yakin. Sholat itu bisa membuat kita sehat, yakin, ibu sekalian. Puasa itu membuat kita sehat, yang bilang Rasulullah, yakin, selesai, ibu-ibu sekalian. Lalu timbul penelitian. Nah, ada penelitian maupun tidak, kita yakin kalau yang mengucapkan itu Rasulullah, ibu-ibu sekalian. Rasulullah pada saat di Isra Mi'rajkan itu Rasulullah berada di dalam tahun duka cita. Bahasa Arabnya Amul Husni, tahun duka cita, ibu-ibu sekalian. Tahun duka cita itu adalah Rasulullah ditinggal wafat oleh istrinya tercinta, yaitu Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah meninggal dunia. Lalu belum lama berselang, pamannya bernama Abu Thalib yang membela Rasulullah meninggal dunia juga, ibu-ibu sekalian. Jadi dua orang yang sangat mendukung dakwah Rasul meninggal dunia pada tahun yang sama, sehingga disebut dengan Amul Husni, tahun duka cita, yang pada saat itu Rasulullah sangat bersedih, ibu-ibu sekalian. Rasulullah sangat bersedih sehingga Rasulullah ingin dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perjalanan Isra Mi'raj, ibu-ibu sekalian. Jadi Isra Mi'raj itu jalan-jalannya Rasul, hiburan dari Allah kepada Rasulullah, ibu-ibu sekalian. Luar biasa perjalanan Rasul. Sejauh-jauhnya manusia melakukan perjalanan, ibu sekalian. Ada yang ke puncak, ada yang ke Singapura, ada yang keliling dunia, mungkin ada, ini juga baru mungkin, ibu-ibu sekalian. Ada yang nyampe ke bulan, ibu-ibu sekalian. Ada yang nyampe ke planet Mars. Rasulullah lebih dari itu, ibu-ibu sekalian. Langit 7 tembus. Dunia dan langit 7 itu namanya dunia, dan planet-planet yang ada, alam manusia namanya alam nasut, ibu-ibu sekalian. Lalu tembus lagi, ada yang disebut dengan alam malakut, ibu-ibu sekalian. Alam malakut itu alamnya malaikat. Kita nggak mungkin sampai, ibu-ibu sekalian. Lalu tembus lagi satu lagi, alam lauhut, ibu-ibu sekalian. Nah, alam lauhut itu adalah malaikat juga nggak bisa ke situ, ibu-ibu sekalian. Nah, Sidratul Muntaha, Aras, dan singgasana Allah itu adanya di alam lauhut. Tapi Allah tidak bertempat, ibu sekalian. Ini sekedar sebuah gambaran saja, ibu sekalian. Hakikatnya kita tidak tahu, ibu sekalian. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran. Nah, Rasulullah itu sampai ke langit ke-7, ke Sidratul Muntaha, lalu bertemu Allah Subhanahu wa taala, ibu sekalian. Ketika Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah. Perintahnya sudah kita ketahui bersama, ibu sekalian, yaitu perintah sholat 5 waktu, yang pada awal perintahnya adalah 50 waktu, ibu sekalian. Kita bayangkan sholat 50 waktu, sehari 24 jam.
Sehari itu 24 jam ibu-ibu sekalian. Berarti kalau 50 waktu, setiap setengah jam sholat. Dan itu pun masih kurang ibu-ibu sekalian. Karena kalau 25 jam baru pas setengah jam. Tiap setengah jam ada sholat lagi. Tiap setengah jam ada sholat lagi. Itu pun masih kurang, karena masih kurang 2 ibu-ibu sekalian. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ibu-ibu sekalian. Nah, lalu untungnya Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Sebelum menghadap Allah, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Ketika bertemu dengan Nabi Musa, tolong ya Rasul, kalau engkau menghadap Allah nanti ada perintah Allah, tolong mampir dulu ke sini. Mampir dulu. Lalu Rasulullah mampir, lalu cerita kepada Nabi Musa bahwa Rasulullah diperintahkan sholat 50 rakaat, juga umatnya diwajibkan. Lalu Nabi Musa usul kepada Rasulullah, ya Rasul, umatmu itu kecil-kecil, umat saya aja yang besar-besar banyak yang durhaka, banyak yang membangkang, banyak yang melanggar aturan-aturan Allah, apalagi umatmu yang kecil-kecil, wahai Rasulullah, banyak yang gak mampu. Ya, lima waktu aja ibu sekalian, udah 5 waktu banyak yang melanggar ibu-ibu sekalian, banyak yang nyepelein, apalagi 50 waktu ibu-ibu sekalian. Jadi Rasulullah itu turun naik minta keringanan, tiap naik menghadap Allah diberi keringanan 45. Nabi Musa usul lagi minta keringanan lagi, jadi 40. Terus akhirnya sampai 9 kali turun naik, sehingga jadilah sholat 5 waktu ibu-ibu sekalian. Dan itulah yang diwajibkan kepada kaum muslimin, kepada kita semua ibu-ibu sekalian. Ada satu pelajaran penting ibu-ibu sekalian, bahwa perintah-perintah Allah itu hanya ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Tetapi perintah sholat tidak cukup hanya di dalam Al-Quran, hanya di dalam hadis, tetapi langsung Rasulullah itu dipanggil menghadap Allah, menunjukkan bahwa sholat itu adalah urusan yang penting ibu-ibu sekalian, yang gak boleh kita lalaikan ibu-ibu sekalian. Sholat itu gak ada liburnya ibu-ibu sekalian. Ngaji libur, sholat gak libur ibu-ibu sekalian. Tanggal merah ya, kecuali yang halangan haid ibu-ibu sekalian, itu lain lagi. Itu prioritas kebijakan dari Allah, kemudahan dari Allah. Jadi sholat itu nggak ada liburnya ibu-ibu sekalian. Tanggal merah tidak libur, tanggal merah ngaji libur, sekolah libur, sholat nggak libur ibu-ibu sekalian. Jadi sholat itu dalam kondisi apapun dijalankan ibu-ibu sekalian. Dalam keadaan mustafir berat dikasih keringanan, namanya rukhsah. Rukhsah itu ada qasar, ada jamak ibu-ibu sekalian. Qasar itu meringkas dari 4 menjadi 2. Kalau dalam perjalanan boleh ibu-ibu sekalian. Kemudian menjamak itu menarik waktu ibu sekalian. Zuhur asar boleh di zuhur, boleh di asar. Maghrib isya boleh di isya, boleh di maghrib. Itu namanya menjamak ibu sekalian. Itu keringanan, tapi tetap wajib sholat itu dilaksanakan ibu-ibu sekalian. Dalam keadaan sakit tetap wajib sholat ibu sekalian. Wah, saya sakit nggak bisa sholat, bisanya gimana? Bisanya duduk, bisanya berbaring. Jadi sholat itu dalam kondisi apapun tetap harus dilakukan, karena ini sesuatu yang sangat penting yang diwajibkan oleh Allah kepada kita semua ibu-ibu sekalian. Jadi sholat itu hal yang sangat penting yang harus kita lakukan, yang mengalahkan kegiatan-kegiatan kita yang lain ibu-ibu sekalian. Ada kegiatan apapun, utamakan sholatnya dulu ibu-ibu sekalian. Lagi arisan, jangan lupa nanti sholat ibu-ibu sekalian. Lagi jalan-jalan, pikir nanti sholatnya di mana ibu-ibu sekalian. Jangan sampai nggak sholat. Lagi sibuk
Sesibuk apapun sempatkan sholat 5 waktu. Jangan sampai tidak sholat 5 waktu, ibu-ibu sekalian. Karena orang yang tidak sholat 5 waktu, satu, tidak melakukan sholat 5 waktu, melakukan dosa besar, ibu-ibu sekalian. Jadi satu, sholat 5 waktu ditinggalkan, itu hukumnya dosa besar. Jadi dosa besar itu ada yang disebut dengan melakukan yang diharamkan atau meninggalkan yang diwajibkan, ibu-ibu sekalian. Itu dosa, ibu-ibu sekalian. Jadi kita menganggap dosa besar itu kalau main judi, ya benar, itu dosa besar juga. Berzina, mabuk, itu dosa besar juga, ibu sekalian. Tapi meninggalkan sholat juga dosa besar juga, ibu sekalian. Jadi kita tidak main-main terhadap urusan sholat, ibu sekalian. Jadi sholat itu sangat penting kita tunaikan, ibu sekalian. Jangan sampai tidak kita tunaikan. Dan yang kedua, sholat itu adalah oleh-oleh Rasulullah ketika melakukan perjalanan, ibu sekalian. Yang namanya oleh-oleh enak apa enggak enak, Bu? Enak. Jadi sholat itu pasti enak, ibu sekalian. Gak mungkin Rasulullah melakukan perjalanan bawa oleh-oleh, oleh-olehnya gak enak, itu gak mungkin, ibu sekalian. Kita aja kalau jalan-jalan bawa oleh-oleh pasti yang enak-enak buat yang di rumah, buat anak, buat suami, buat istri, pasti yang enak-enak, ibu sekalian. Gak mungkin jalan-jalan cari aja yang inilah, yang gak enak, gak mungkin, ibu-ibu sekalian. Pasti pilihnya yang enak-enak, ibu sekalian. Rasulullah melakukan perjalanan lalu memberi oleh-oleh kepada umatnya, yaitu sholat 5 waktu. Pasti enak, ibu-ibu sekalian. Nah, yang belum merasakan kenikmatannya, ibu sekalian, disebabkan belum istiqomah. Jadi belum istiqomah, ibu sekalian. Rutinkan sholat 5 waktu dengan ikhlas, tidak terpaksa, lalu lakukan secara terus menerus. Insya Allah sholat 5 waktu itu bisa dirasakan nikmatnya, ibu sekalian. Jadi ada orang-orang tertentu itu kalau dia nggak sholat malah pusing, ibu-ibu sekalian. Dia nikmatnya ketika sholat, ibu-ibu sekalian. Maka usahakan kenikmatan sholat itu kita dapatkan dengan cara istiqomah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqomah itu bukan nama masjid, Bu. Ya, nama masjid juga ada istiqomah. Jadi istiqomah itu terus-menerus di dalam taat pada Allah. Jadi tiap ada sholat tunaikan, tambah sholat-sholat sunnah. Nanti ibadah sholat itu bisa kita rasakan kenikmatannya, ibu sekalian. Jadi orang yang sudah istiqomah bisa merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus kita dapatkan, ibu-ibu sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal perbuatan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah sholatnya. Jadi amal yang pertama kali dihisab, diperiksa oleh Allah sholatnya, ibu sekalian. In soluhat soluha sairu amali. Jika sholatnya bagus, amal-amal lain dianggap bagus. In fasadat fasada sairu amali. Jika sholatnya buruk, maka amal-amal lain dianggap buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi solusi persoalan kita adalah perbaiki sholat, ibu sekalian. Sama saya juga, ibu sekalian, yang mengucapkan ini belum tentu udah benar, Bu. Jadi kita sama-sama memperbaiki sholat 5 waktu kita. Sholat kita perbaiki, ibu sekalian. Jadi kalau sholat kita baik, insya Allah amal-amal lain dianggap baik oleh Allah, sehingga kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau sholat kita buruk, amal-amal lain, sholatnya aja udah buruk, udah anggap buruk semua, masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sholat itu harus kita utamakan, harus kita dahulukan ibu-ibu sekalian. Jadi sholat itu kita utamakan. Banyak masalah, udah solusi kita benerin sholat dulu ibu sekalian, baru setelah itu masalah akan menjadi lebih ringan ibu sekalian. Urusan apapun yang kita miliki saat ini ibu sekalian, kuncinya benerin sholat 5 waktu kita ibu-ibu sekalian. Jadi sholat 5 waktu kita benerin, itu insya Allah urusan-urusan yang lain jadi mudah ibu-ibu sekalian. Misalkan banyak utang, benerin sholat dulu ibu-ibu sekalian. Jangan cari pinjaman lagi biar bisa bayar, ribet ibu-ibu sekalian. Misalkan ada masalah yang besar, udah benerin sholatnya dulu ibu sekalian. Nanti sholatnya dibenerin, urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ibu sekalian. Jadi intinya sholat 5 waktu kita bereskan ibu sekalian, nanti urusan lain Allah yang beresin. Kita yang beresin belum tentu beres ibu sekalian, tapi Allah yang membereskan urusan kita pasti beres ibu sekalian. Syaratnya adalah sholat 5 waktunya dibenerin, mulai dari dengan tepat waktu, mulai dengan berjamaah. Kalau ibu-ibu itu boleh di rumah tidak jadi masalah. Kalau orang laki-laki lebih utama berjamaah ibu-ibu sekalian. Kemudian jangan menunda-nunda waktu. Kemudian yang terpenting berikutnya adalah khusyuk di dalam sholat. Nah, khusyuk di dalam sholat ini usahakan kita, upayakan kita maksimalkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu orang-orang yang akan beruntung. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Tadi koma ibu sekalian. Beruntunglah orang-orang yang beriman, koma, masih ada lanjutannya, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya ibu-ibu sekalian. Orang beriman tapi nggak khusyuk di dalam sholatnya masih kurang beruntung ibu-ibu sekalian, karena masih ada lanjutannya, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi khusyuk itu adalah ibu sekalian, waktu sholat ingat Allah, itu namanya khusyuk ibu sekalian. Ada orang yang sholat ingat jualannya ibu sekalian. Gimana ini kalau ada yang beli, saya lagi sholat akhirnya nggak khusyuk ibu sekalian. Ada yang ingat pasar, ada yang ingat sinetron, ada yang ingat naruh dompet di lemari ibu-ibu sekalian, dan lain sebagainya. Usahakan kita sholat itu khusyuk. Khusyuk itu sederhana ibu sekalian. Waktu sholat ingat Allah, itu namanya khusyuk ibu sekalian. Jadi waktu sholat ingat Allah. Definisi khusyuk dari ulama-ulama itu banyak ibu sekalian. Nah, diantaranya adalah waktu sholat ingat Allah, itu namanya khusyuk ibu sekalian. Jadi waktu sholat kita ingat Allah. Makin lama kekhusyuan kita, makin berkualitas sholat kita ibu sekalian. Ulama ada yang mengajarkan, biar kita sholatnya khusyuk ibu sekalian, renungkanlah yang kita baca di dalam sholat ibu sekalian, insya Allah khusyuk. Kalau yang kita renungkan, yang kita baca, berarti kan kita ingat Allah, ingat lafaz-lafaz zikir, ingat ayat-ayat Al-Quran, berarti itu insya Allah khusyuk ibu sekalian. Jadi renungkanlah yang kita baca ketika kita membaca bacaan sholat ibu sekalian. Dimulai dengan Allahu Akbar. Kalau sudah Allahu Akbar, kita renungkan artinya Allah Maha Besar. Kalau Allah Maha Besar, duit kecil ibu-ibu sekalian. Belum bayar utang, kecil ibu sekalian. Anak-anak belum bayaran, kecil ibu-ibu sekalian. Kontrakan belum lunas, kecil ibu sekalian. Kunci hilang, kecil ibu sekalian. Kan kita yakin Allahu Akbar, jadi urusan-urusan kita yang lain dinilai kecil ibu sekalian. Kemudian kita renungkan Al-Fatihah.
membaca Al-Fatihah, kita renungkan kandungan Al-Fatihah ibu sekalian. Itu akan terasa beda dari orang yang sekedar baca Al-Fatihah tanpa merenungkan, itu beda ibu-ibu sekalian. Bisa dicoba Bu, nyobakan gak bayar Bu. Ya, jadi bisa dicoba nanti nih asar. Usahakan tiap bacaan sholat renungkan, itu nanti kualitasnya beda ibu sekalian. Ya. Merem kalau niatnya biar khusyuk boleh. Kalau sekedar merem itu makruh. Kita merem nih biar khusyuk. Kalau merem saya lebih khusyuk, itu boleh ibu sekalian. Kalau sekedar merem saja makruh ibu sekalian. Ini misalkan sajadah, sajadah imam itu kan ada batik-batiknya, itu kan bikin gak khusyuk ibu sekalian, itu contohnya. Nah, mendingan merem niatnya khusyuk itu boleh ibu sekalian. Tapi kalau sekedar merem itu makruh ibu sekalian. Jadi merem biar khusyuk itu boleh. Iya, tapi jangan ketiduran ibu sekalian. Ya, jadi kalau ini banyak ukiran itu biasanya kita entarnya mikir yang lain ibu-ibu sekalian. Jadi khusyuk itu sederhana, yaitu kita ingat Allah di dalam sholat ibu-ibu sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aqimis sholat, dirikanlah sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, karena sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi orang yang sholatnya benar, amalnya akan bagus, karena perbuatan keji dia tinggalkan, perbuatan mungkar ditinggalkan, korupsi ditinggalkan ibu sekalian, zolim kepada orang ditinggalkan, karena sholatnya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau sholatnya nggak benar, sholat juga, maksiat juga ibu sekalian. Jadi usahakan kita sholatnya bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, yaitu dengan berusaha untuk khusyuk. Ulama mengajarkan agar kita khusyuk adalah kita renungkan yang kita baca ibu sekalian. Jadi ya modal buku tuntunan sholat lengkap misalkan, kalau nggak punya ibu sekalian, kemudian kita beli, oh ini artinya ini, oh ini artinya ini. Ketika sholat kita sambil renungkan artinya, kita baca bukunya, oh Al-Fatihah artinya ini, oh Subhana Rabbiyal A'la artinya ini. Dan dengan demikian insya Allah sholat kita khusyuk ibu sekalian. Sholat itu yang harus ditingkatkan ada dua, kualitas dan kuantitas. Kualitas itu kekhusyuan ibu sekalian, kehadiran hati, itu namanya kualitas. Sholat yang berkualitas lebih dicintai oleh Allah. Kuantitas itu jumlahnya ibu sekalian. Jumlahnya itu maksudnya adalah kalau sholat sunnah, sholat tahajud 2 rakaat sama 8 rakaat, ya bagusan 8 rakaat ibu sekalian. Ibu itu kalau punya duit pengennya banyak apa dikit Bu? Banyak. Sholat pengennya banyak apa dikit Bu? Dikit. Ya. Jadi kalau pengen duit pengennya banyak, sholat rakaatnya juga banyak ibu-ibu sekalian. Sholat duha 2 rakaat apa 8 rakaat Bu? Ya pilih 2 ibu sekalian. Jadi usahakan itu. Iya. Sholat duha nggak boleh 1. Iya. Jadi usahakan kalau sholat tahajud boleh 1 Bu. Sholat tahajud itu ternyata boleh 1. Yang utama ya 2 ibu sekalian. Jadi 1 itu kelewatan ibu sekalian. Iya. Jadi ada hadisnya, sholat tahajud itu boleh 1, yang ujungnya adalah walau rakaatan. Sholatlah kamu pada malam hari walau rakaatan, walaupun 1 rakaat. Saking pentingnya sholat tahajud ibu sekalian. Tapi nggak umum sholat tahajud itu 1 ibu sekalian. Usahakan sholat tahajud itu 2 rakaat ibu sekalian. 2 rakaat. Jadi usahakan kita tingkatkan kualitas kita. Insya Allah kita semua menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala macam bencana, musibah maupun penyakit. Mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solihah.
keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan pemimpin yang adil, yang amanah, yang jujur. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم نظم أحوالنا وحسن أفعالنا وخلصنا من ألم الفقر والذل واعصمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شرور الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء. اللهم يسر لنا الانتظام في جميع الأمور الدنيوية والدينية وحصل مرادنا بالخير. اللهم باعدنا من الشر والإسيان. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السخاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.